dan aku nggak ngajak siapa-siapa, nggak berani ngajak-ngajak siapa-siapa juga karena tahu sendiri kalau biaya haji itu seperti apa. Tapi ya udah berangkat aja lillahi ta'ala. Pasti di sana banyak teman, banyak ketemu orang-orang baik. Insya Allah bisa menjalankan ibadah haji dari hari pertama sampai. Gun punya keinginan haji sebenarnya dari kapan? Dari kemarin sih, belum lama. Baru minggu lalu pengen haji, aku cari-cari travel haji, akhirnya ada yang bisa terima aku dan langsung bayar aja. Persiapan lalu berapa Pak selain? Persiapannya aku lagi nurunin berat badan karena aku yakin sekali di sana bakal berat banget. Jadi aku harus nurunin berat badan sehingga aku nggak capek-capek. Alhamdulillah sampai kemarin udah turun 4 kilo. Ini lagi puasa Syawal juga supaya lebih cepet turunnya. Jadi sampai nanti berangkat tuh setidaknya fisik aku juga jadi lebih kuat. Belajar lagi bagaimana caranya sholat yang benar, dan aku surprise banget Pak Ustadz kemarin yang ngasih kado karena aku 1 bulan kemarin puasa akhirnya. Alhamdulillah, mungkin cerita ini seperti cerita anak kecil ya, tapi bentuk kedekatan kita sama Allah, bentuk kedekatan keislaman kita itu kita nggak akan pernah tahu mulai dari kapan. Walaupun kita dari kecil kita sudah memeluk agama Islam, tapi panggilan untuk lebih dekat kepada Allah tuh nggak bisa dipaksain Pak Ustadz. Bener nggak? Ya kan? Jadi buat aku alhamdulillah banget ya, semoga tempat ini bisa menjadi sarana atau tempat di mana aku bisa menjadi muslimin ya yang lebih baik lagi. Bulan full menjalankan ibadah Umrohnya kayak gue lupa deh, 12 atau 16 hari. Oh hajinya, ya kayaknya 12 atau 16 hari. Pokoknya berangkatnya 26, pulangnya tanggal 12. 26 Mei pulang, berangkatnya 26 Mei, pulang 12 Juli. Kak Igun sekarang udah nurunin berat badan jadi berapa sih? Sekarang baru turun 4 kilo. Besok harus ngambil raport lagi hari Senin, kira-kira turun berapa lagi nggak tahu. Ada target nggak sih Kak Igun? Ada targetnya sebanyak-banyaknya aja. Karena aku nggak mau pakai jalan pintas, jadi bener-bener mau hidup sehat aja. Insya Allah nanti mulai olahraga lagi. Karena kemarin sempat ada kecelakaan sedikit, jatuh di kamar mandi, jadi tangannya keterkilir. Jadi setelah oke, baru bisa olahraga lagi. Oke, seperti itu. Hah? Oh, tantangan lah. Kan kalau hidup kan harus dengan penuh perjuangan, ya nggak bisa langsung enak-enak. Saya udah siapin doa nggak sih? Ntar mau doa apa di Doa sana? nanti di list. Ntar aku udah minta dari Habib Usman, apa doa-doa yang mustajab, doa-doa apa. Kak Igun dapet cincin Apa? Aku sih nggak berani ngajak, karena umroh kan haji kan ada harganya dan ada kesiapan, ada panggilan, ada kemauan. Jadi aku nggak berani ngajak juga sih. kalau umroh tapi katanya korban udah juga mau jalan. Ya kalau umroh, ya mungkin dia akan umroh setelah musim hajian, karena kan kalau sekarang nggak bisa berangkat karena sudah mendekati musim hajian. Ya. Kak Igun dapet cincin dari yang Puspa sendiri atau apa? Sebenarnya itu aku minta waktu dia masih sehat, aku pegang tangannya gini, Eyang nanti cincin ini kalau Eyang udah nggak ada buat aku ya gitu. Aku udah lupa tuh selang berapa lama. Akhirnya Eyang cerita kalau cincinnya bentar ya nak, cincinnya masih Eyang sekolahin di bank, jadi masih digadein ke bank atau gimana. Terus cincinnya akhirnya dia ambil terus dikasih ke aku, jadi aku punya warisan dari Eyang. Tapi dipakai terus ya? Ya enggak lah, cincinnya segede-gede gini say. Cincinnya gede banget, segede mikrofon lu cincinnya. Jadi kalau lagi acara-acara khusus, acara-acara yang penting aja ntar pakai. Ya. Kenapa sih kamu minta cincin? Itu kalau di tangan Eyang tuh nampol banget. Sedep banget tuh dilihatnya. Makanya pas lagi yang pegang, Eyang cincinnya buat aku ya, dikasih bener apa ya. Jadi tidak pernah kenangan dari Eyang? Banyak, Eyang tuh setiap hari nelfon aku. Hampir setiap hari nelfon aku 2:30 tiap dia habis nonton Brownies. Kamu hari ini jelek, hari ini lesu, hari ini marah-marah mulu, hari ini begini, hari ini bagus gitu. Kadang sampai risih, kadang suka nggak diangkat juga gitu kan. Yang namanya anak, kadang kan suka gitu ya, telepon sama kita sendiri aja kita suka malas ngangkat, kita telepon sama orang kan. Tapi giliran pas dia nggak ada, ya Allah nggak ada yang nelfon gue siang-siang gitu. Kamu juga sih. Terus kemarin pas ngelayat mau nangis, banyak orang malu ya kan. Pas nyampe mobil, baru nangis. Tapi udah ke makam, tadi siang aku udah ke makam. Jadi kan kebetulan alhamdulillahnya keadaannya di makamnya Eyang Pipi itu dekat sama makamnya nenekku dari papa, nama nenekku dari mama, sama ada om aku juga. Jadi tadi sekalian pilih. Oke? Terima kasih.